Apa kabar Formula Friends? Ketemu lagi sama gue Rainer di Formula Motor TV. Agya dan Sirion merupakan mobil yang umum kita temukan di jalan. Walaupun mereka bermain di segmen yang berbeda, tapi mereka memiliki kesamaan, sama-sama ukurannya kecil, sama-sama memiliki mesin yang irit, dan harganya cenderung terjangkau. Nah, mobil ini memang mobil yang menjadi pilihan favorit orang-orang Indonesia karena bentuknya yang kecil dan irit BBM itu tadi. Nah, Sirion pun yang lebih dulu keluar, itu punya masa kejayaannya sebelum diserang LCGC Kaleng Kerupuk yang satu ini. Lantas sebenarnya yang manakah yang lebih baik di antara dua mobil ini? Kita akan membandingkan dua mobil ini dari 6 poin perbandingan, yaitu radius putar, kekedapan kabin, posisi berkendara, suspensi, handling, dan yang terakhir performa mesin untuk mencari tahu manakah di antara dua mobil ini yang menjadi pilihan yang lebih baik. Untuk itu, mari kita mulai dari Sirion. Oke, dalam pengujian perbandingan ini kita menguji Sirion dulu dan sekarang kita cari tahu radius putarnya. Kita pepetin ke sebelah kanan biar kita tahu seberapa bagus radius putar mobil ini. Tapi umumnya yang namanya city car pasti punya radius putar yang enak ya. Namanya mobil city car pasti kan bener. Jauh sekali dari trotoar. Radius putar Sirion aman. Oke, tadi kita udah coba radius putarnya Sirion. Sekarang kita gantian coba Agya. Nah, Sirion itu aman ya radius putarnya ya. Harusnya Agya ini juga aman. Kita udah ambil mepet sama mepetnya. Sekarang kita tinggal putar balik. Nah, harusnya aman juga sih kalau Agya begini sih. Nah, kita coba putar. Aman lah ini pasti. Set, lewat. Jaraknya jauh dengan trotoar. Jadi sama-sama aman secara radius putar. Pengujian kedua adalah kita membandingkan kekedapan kabin dari dua mobil ini. Walaupun mereka beda segmen, tapi lagi-lagi harganya mirip. Jadi mari kita lihat mana yang bisa menawarkan kekedapan kabin yang lebih baik. Oke, kira-kira angkanya di 60 ya. Kalau kita dari angka 60, oke, kalau kita dengarkan dari buka kaca gitu aja sih di jalanan perumahan ini ya memang bisa dibilang biasa-biasa saja ya mobil ini ya. Bukan yang terbaik dari yang pernah kita coba. Tapi jika dibandingkan dengan Agya gimana perbedaannya? Apakah signifikan? Kita langsung cari tahu aja dengan kita pindah ke Agya. Tadi kita udah lihat angka kekedapan kabin Sirion 5960. Nah, sekarang kita tes berapa angka kekedapan kabin di Agya yang terkenal sebagai LCGC Kaleng Kerupuk. Oke, sama ya. Maksudnya kita tes di jalanan yang sama, di jalan perumahan. Memang jalan nggak terlalu berisik, tapi angkanya udah berbeda. Jadi terbukti kalau untuk kekedapan kabin, Sirion masih lebih unggul daripada Agya yang memang LCGC segmennya. Ya sebenarnya wajar karena mereka beda segmen. Tapi dari sini kita bisa membuktikan yang mampu memberikan kekedapan kabin lebih baik adalah Sirion. Sekarang kita membahas posisi berkendara. Yang namanya city car memang punya posisi berkendara agak terbatas biasanya ya. Tapi agak terbatas bukan artinya nggak enak. Agak terbatas biasa dari pengaturannya. Nah, kalau di Sirion ini posisi setirnya dia baru bisa tilt aja, belum bisa teleskopik. Tapi yang menjadi keunggulan Sirion adalah joknya bisa diatur maju mundur, senderannya, dan naik turunnya. Nah, jadi dengan pengaturan kursi seperti ini akan lebih mengakomodasi banyak orang tentunya yang akan menggunakan mobil ini. Kalau joknya sendiri ini empuk juga, senderannya pun nyaman karena dia bentuknya udah semi bucket seat gitu ya sebelah sini ya. Punya kita udah dilapisi sarung jok, kelihatan pemakaian apik dari awalnya. Dan seperti city car umumnya, dia konsol boxnya di sini belum ada, jadi armrest sebelah kiri nggak ada, tapi sebelah kanannya ada. Visibilitas nyaman, posisi duduk oke, dan yang terpenting joknya ini ada headrestnya ya. Jadi aman juga untuk pala ketika terjadi apa-apa dan bisa buat senderan pala juga masih nyaman dan bisa diatur tingginya. Tapi highlightnya itu, dia punya height adjuster di jok pengemudi. Ini membuat pengendaraan jadi lebih fleksibel untuk banyak orang. Sekarang kita lihat Agya punya apa. Lanjut ke posisi berkendara. Sirion kita udah cobain. Kalau Agya gimana?
Impresi pertama sih ketika duduk sini memang beda ya. Pertama ya dari joknya aja, Agya ini masih jok pocong. Nah setelah ini bentuknya juga nggak semi bucket seat, jadi dia bentuknya lebih flat dan dia cenderung lebih tipis kayaknya ya. Tapi empuk sih, cuman kayak berasa lebih tipis aja dibanding joknya Sirion. Jadi untuk kenyamanan sih masih tetap lebih nyaman Sirion. Apalagi kalau Agya ini belum punya head adjusternya, jadi kursinya ini cuma bisa maju mundur dan senderannya diatur, belum bisa dinaik turunin. Kalau pengaturan setirnya pun mobil ini tidak ada, jadi dia sudah fix begini, udah nggak bisa diatur lagi. Jadi kalau luasaan, posisi berkendara dan kenyamanan kami rasa ada di Sirion. Kalau Agya ya lebih settingan pabrik aja gitu, karena udah nggak bisa diatur. Dan tapi kan memang ini city car, harusnya di pemakaiannya cuman dalam kota aja, jadi yang masih nggak masalah. Tapi kalau kita bicara adu kenyamanan di antara dua mobil ini, masih lebih unggul Sirion. Nah sejauh ini Agya belum menemukan keunggulannya ya. Jadi kita lanjut aja ke pengujian suspensi. Lanjut ke pengujian suspensi. Sejauh ini masih cukup sengit ya persaingan antara dua mobil ini. Tapi suspensi ini adalah salah satu penentu juga. Jadi kita hajar aja speed bumpnya. Kita belok kiri dikit ya, karena kita mau lebih pelan. Kecepatan 40. Oke. Masih agak keras ya. Surprisingly mobil ini keras. Kita lebih pelanin lagi mungkin, mendekati 20. Ya. Kalau ngeliatin speed bump kasar gini, dia kecepatan rendah baru lebih enak gitu. Kalau kita hajar kayak sakit gitu karena agak bunyinya tuh nggak enak nih kalian denger ya. Tuh. Dan agak keras juga sih ke dalam sini. Ya mungkin memang karakter suspensinya seperti itu kalau Daihatsu Sirion ini. Tapi sih nggak sekeras Brio ya ini ya, buat perbandingan lain ya. Tapi kita lihat sama gimana Agya, apakah empuk, apakah juga keras, dan nanti kita lihat handlingnya. Oke, sekarang kita mau tes suspensinya Agya setelah kita coba Sirion. Agak keras ya tadi ya kalau Sirion ya. Kita sekarang coba Agya di kecepatan pelan dulu deh, 20. Oke, standar ya kalau pelan ya. Kita agak naikin kecepatannya di 40. Kita hajar speed bumpnya. Oke. Oh, sedikit lebih empuk daripada Sirion ya. Coba kita hajar lagi. Kita hajar di 60. Lebih empuk dari Sirion loh. Lebih empuk ini, masih lebih enak. Kalau Sirion kita hajar masih lebih sakit. Kita rasa sakit gitu loh, bunyinya kasar banget. Kalau ini enggak. Ini masih lebih gitu loh, lebih enak. Masih lebih enak daripada Sirion, masih lebih empuk. Handlingnya gimana? Kita coba aja. Oke, sekarang kita mau menguji handlingnya si Sirion. Tadi kan kita udah lihat Agya lebih empuk ya. Nah, Sirion ini lebih keras. Apakah artinya handlingnya lebih baik? Kita coba aja. Oke, jalan kosong, siap. Handlingnya nggak begitu direct, walaupun masih nurut. Sebenarnya mobilnya masih bisa dibilang lincah, tapi nggak sedirect Brio, kan yang paling lincah di kelasnya ya. Dan anehnya, mobil ini limbungnya ada loh, ada limbung-limbungnya. Dan karena bodinya limbung, akhirnya body rollnya berasa ke dalam, ke badan kita. Kita naik dulu. Udah ditambal loh lubang-lubang di sini loh. Hebat. Ditambal untuk Formula Motor TV supaya kita nggak perlu mentok-mentok lagi kalau bawa mobil kecil. Ya, tapi mobil ini anehnya walaupun city car ya, body rollnya terasa karena mobil ini bodinya masih ada limbung-limbungnya. Tapi ya sudah, walaupun keras tapi tetap ada limbungnya ya, agak-agak aneh. Tapi ya oke lah, mobil-mobil ini kan juga bukan yang mobil kalian kenceng-kencengan terus manuver satset gila gitu. Tapi kita lihat Agya, dia lebih enak apa enggak handlingnya dari ini. Karena bisa jadi dengan suspensi yang lebih empuk, dia handlingnya lebih tidak nyaman atau lebih limbung. Kita pindah ke Agya. Oke, handling Sirion udah kita coba. Sekarang kita handlingnya Agya. Kanan kiri sudah kosong, gaskan. Oke. Pengendaliannya lebih gesit Agya ya.
Jujur lebih gesit AG nih, lebih setir, lebih nurut, pengendalian lebih direct gitu, lebih langsung. Kita sedikit aja ke kanan, dia udah ke kanan. Nah, kalau Sirion sedikit lebih tidak cepat merespon setirnya dan bannya. Kalau ini lebih. Kalau soal body rollnya, ya kurang lebih sama saja sih ya. Nggak ada yang gimana-gimana banget, namanya masih mobil ground clearance pendek gini. Tapi AG lebih jelas, kita lebih rasakan unggul di handlingnya. Walaupun kalau dibandingkan dengan Brio masih tetap juaranya, masih lebih tetap paling asik secara handling. Tapi kalau Agya dibandingkan dengan Sirion, pengendalian setirnya lebih direct ini. Jadi lebih gesit Agya dibandingkan Sirion secara handling. Urusan dapur pacu, Sirion menggunakan mesin berkapasitas 1300 cc berkode K3 VE14 3 silinder. Di atas kertas, mobil ini dapat menyemburkan tenaga sebesar 98 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 120 Nm pada putaran 4400 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Oke, setelah kita menguji muter-muter berbagai hal tentang Sirion ini dan bandingkan dengan Agya, pengujian terakhir tentunya adalah performa mesinnya. Nah, tadi kalian udah dengar sendiri di atas kertas gimana tenaga dan torsi mobil ini. Ya, cc-nya beda ya. Kalau tenaga sih jelas pasti mobil ini lebih besar daripada Agya. Tapi yang unik adalah konsumsi bahan bakarnya. Kita nyalain trip dari awal showroom nyampe ke muter-muter di sini, kurang lebih setengah jam lebih. Itu kita udah hampir 15 kilo. Dan kita dapat angka konsumsi bahan bakarnya itu 15,3 km per liter. Itu irit banget ya. Untuk sebuah city car ya itu irit gitu loh. Tapi ini kan city car yang 1300 cc gitu loh, bukan yang 1000 cc. Tapi kita masih dapat angka 15 km per liter untuk rute dalam kota. Artinya mobil ini sih sangat aman banget kalau kita bilang mobil ini sangat irit. Nah, harusnya kalau AG yang 1000 cc lebih irit dari ini dong. Jadi kita coba aja lihat di AG berapa. Toyota Agya dibekali mesin berkapasitas 1000 cc berkode 1KR VE. Mesin ini mampu mengeluarkan tenaga hingga 65 HP pada putaran 6000 rpm dan torsi maksimal hingga 88 Nm pada putaran 3600 rpm. Tenaga ini disalurkan ke penggerak roda depan melalui transmisi otomatis 4 percepatan. Oke, kita udah coba si Agya ini sejauh 15 km, kurang lebih 14 sekian. Dan kita mendapatkan angka konsumsi bahan bakar itu 18,6 km per liter. Artinya dia 3 km per liter lebih irit daripada Sirion yang tadi kita coba juga. Tapi memang ya, kalian sudah dengar spesifikasi mesinnya juga. Kalau bicara efisiensi bahan bakar, Agya ini memang menang karena dia mesinnya cuma 1000 cc walaupun sama-sama 3 silinder. Nah, tapi kalau tenaga memang ya mesin yang lebih besar kapasitasnya tidak bohong. Jadi kalau soal performa mesin ini kami rasa memang agak nggak bisa dibandingin karena memang berbeda kapasitasnya. Jadi tinggal kalian yang pilih aja. Kalian kalau mau cari yang tenaga, jelas pilihannya Sirion. Kalau kalian mau yang lebih hemat, jelas Agya. Tapi untuk catatan, dua angka konsumsi bahan bakar yang udah kami coba ini ya dua-duanya tergolong irit gitu loh. Agya bisa lebih irit hanya karena memang cc-nya lebih kecil saja. Kalau untuk Sirion yang cc segitu dan dapat masih 15,5, itu juga merupakan salah satu angka yang terbilang sangat irit untuk mobil city car di kelasnya. Setelah kami membandingkan rasa berkendara dari dua mobil ini, kami dapat menyimpulkan bahwa mereka memiliki keunggulan di bidang mereka masing-masing yang setelah kami akumulasikan membuat mereka seri. Sirion memiliki keunggulan di kekedapan kabin dan posisi berkendara yang lebih nyaman, sedangkan Agya memiliki suspensi, bantingan, dan handling yang lebih asik untuk dikendarai, lebih nyaman. Nah, di luar itu mereka memiliki performa mesin yang berbeda. Kalau Sirion memiliki unggul di tenaga, kalau Agya memiliki keunggulan di efisiensi bahan bakar ya. Sedangkan mereka sama-sama memiliki radius putar yang baik sehingga memang dua mobil ini masih terbilang asik untuk dijadikan mobil keseharian khususnya di daerah perkotaan. Buat kalian yang tertarik untuk mengetahui detail mobilnya lebih lanjut, kalian bisa kepoin Instagram kami di @formula_motor atau langsung datang ke showroom Formula Motor yang beralamat di Jalan Raya Sultan Agung kilometer 28 nomor 8 Bekasi Barat. Buat teman-teman lainnya yang mau cek mobil second berkualitas juga bisa kepoin website kami di www.mobstripcast.com. Oke guys, sekian dulu friends untuk video hari ini. Kami tentunya masih punya banyak konten menarik dan edukatif lainnya yang akan kami sajikan di channel YouTube kami yaitu Formula Motor TV. Jadi jangan lupa like video ini bila kalian menyukainya, dukung kami dengan cara subscribe channel kami, dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan update dari kami.
Pada akhirnya gue Rainer pamit undur diri dulu. Sampai ketemu di video selanjutnya.